sudah jam 8. Diserahkan kepada MC kita pada malam ini, ya, Jess Lisa. Silakan. Selamat malam, Frater Petrus dan juga saudara-saudari sekalian. Terima kasih karena mengambil masa untuk webinar POPS Worldwide Prayer Network kita pada malam ini. Dan kita akan mulakan sesi kita pada hari ini dengan uh, sebuah doa pembukaan. Boleh izinkan tolong share jadwal perjalanan webinar. Ini adalah perjalanan webinar kita pada malam ini. Kita akan mulakan dengan doa pembukaan dan seterusnya ucapan pembukaan dan pembentangan bagi intensi bulan Mac, yaitu bagi keluarga dalam krisis. Dan seterusnya sesi soal jawab dan juga perkongsian sebelum ditutup oleh Frater Petrus Wandono. Dan oleh itu sekarang kita akan mulakan webinar kita dengan doa. Persiapkan diri untuk berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan ini mendengar Engkau berbicara bagi keluarga dalam krisis. Kami mohon, jamalah dan bukalah hati kami menerima sabdamu. Rahmatilah kami dengan hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengerti kehendak-Mu, dan berkatilah juga Frater Petrus Kreve untuk menyatakan karya roh-Mu kepada kami. Bapa yang baik, Engkau menghendaki putra-Mu lahir dalam keluarga, yaitu sebuah ruang penuh kasih dan sokongan, tempat sang juru selamat tumbuh dan menjadi kuat. Kami berdoa agar keluarga yang berpecah belah dapat menemui penawar untuk luka mereka melalui pengampunan, mencari semula karunia masing-masing walaupun dalam perbezaan mereka. Hembuskanlah roh-Mu kepada semua keluarga dalam krisis. Dan semoga berkat dengan sokongan dan pendampingan sanak saudara dan sahabat, mereka mampu memberikan jawabannya yang baru atas panggilan berkeluarga, sehingga cinta dilahirkan kembali, diperkuat, diperdalam, serta menjadi dewasa dalam terang ilahi. Santo Ignatius Loyola, doakan kami. Seterusnya saya beri ruangan ini untuk pada Frater Petrus Kreve untuk sedikit pengenalan dan juga meneruskan dengan penyampaian untuk penjelasan mengenai intensi Bapak Suci pada bulan ini. Oke, terima kasih teman-teman Kerasulan Doa Paus yang ada di Malaysia. Salam berjumpa. Saya Petrus Kraver Swandono. Saat ini menjalani masa-masa teologi di sebagai Yesuit di tahun ke-8. Tahun ke-8 saya menjadi Yesuit dan untuk ordination mungkin menunggu sampai kurang lebih 3 tahun lagi untuk menyelesaikan studi teologi saya di Fakultas Teologi Weda Bakti Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini saya bersyukur, berterima kasih telah diundang dalam pertemuan ini sehingga mau merenungkan bersama intensi Paus terutama untuk keluarga, keluarga terutama keluarga yang berada dalam krisis. Izinkan saya untuk berbagi. Nah, saya minta izin untuk akses share slide ya. Saya sudah siapkan slide yang saya ambil dan adaptasi dari eh, intensi bersama di Kanada. Apakah sudah terlihat?
Sudah. Kelihatan. Secara full screen sudah terlihat? Ya, terlihat full screen. Oke, full screen ya. Oke. Terima kasih. Kita akan lebih dalam situasi doa, suasana doa. Kita ingin merenungkan dan menggali bersatu bersama Bapa Suci, terutama Bapa Suci yang sedang sakit. Tentunya sakit Bapa Suci juga diintensikan supaya kesembuhan dan pemulihan Bapa Suci dapat menjalankan karya-karya kerasulan yang masih banyak tugas-tugas perutusan yang harus diemban oleh Bapa Suci. Nah, tadi karena sudah melakukan doa pembukaan, tetapi kita ingin lebih menekankan bahwa eh, kita ingin mendoakan bersama. Intensi Bapak Suci, terutama penekanannya adalah bagi keluarga yang ada dalam krisis. Dan kalau di Indonesia secara khusus karena ini juga intensi gereja-gereja di Indonesia, eh, kerasulan doa juga mengajukan untuk mendoakan bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, kita ingin bersatu bersama Bapak Suci dan uskup-uskup kita supaya intensi-intensi yang tidak kita doakan pada malam hari ini, juga renungkan pada malam hari ini semakin berbuah dan semakin menyadari bahwa kerapuhan-kerapuhan, terutama kerapuhan yang muncul dalam keluarga, itu kita bisa atasi dan kita bisa hadapi. Bukan berarti untuk dihindari setiap persoalan atau problem-problem yang kita hadapi, tetapi kita mohon kekuatan bagi mereka, bagi kita yang juga mengalami dalam situasi krisis. Nah, kita ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang terutama dalam krisis itu menemukan penyembuhan, bagi luka-luka, mempunyai pengampunan satu sama lain, serta kembali menemukan anugerah. Tentunya keluarga itu bersatu, mempunyai komitmen membangun keluarga, tentunya pasti mempunyai harapan. Dan setiap kerapuhan-kerapuhan itu tentunya pasti harus diterima karena komitmen yang awal sudah dibangun. Nah, maka dari itu kita ingin merenungkan bersama pengalaman-pengalaman orang-orang, pengalaman keluarga, pengalaman-pengalaman di sekitar kita, bagaimana mereka menghadapi kerapuhan. Sebelumnya mungkin kita melihat dulu ujub doa Bapak Suci terkait untuk keluarga dalam krisis. Mohon maaf, kayaknya saya belum share. Saya ulang dulu untuk share screen karena belum include audio. Share sound. Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos,
La gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. Oke, terima kasih. Itu pengantar dari Bapak Paus terkait intensi bulan Maret ini. Nah, kita akan mencoba merenungkan intensi ini dalam terang Injil yang akan diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu, untuk merenungkan bacaan Injil ini, ada salah satu refleksi, renungan yang kita bisa cermati, kita bisa dengarkan. Mungkin dalam situasi doa, suasana doa, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan. Boleh sambil memejamkan mata, sambil mendengarkan saya bercerita tentang renungan ini. Saya akan menceritakan tentang kisah Bria Halama. Kisahnya seperti ini. Bria Halama adalah seorang LCP. Dia adalah seorang psikolog. Ia memperoleh gelarnya dari Divine Mercy University dan terlibat dalam John Paul II Healing Center Inner Healing Prayer Ministry di Keuskupan Agung Milwaukee. Orang-orang biasanya datang ke pusat center John Paul II Healing Center ini untuk terapi dalam keadaan rapuh atau mengalami kesulitan yang dialami. Baik itu karena perpisahan, ada kehilangan, ada transisi hidup, atau gejala depresi dan kecemasan yang luar biasa, dan bahkan sesuatu yang rusak. Mereka datang dengan perasaan yang hancur. Sebagai seorang terapis psikolog kesehatan mental, Bria merasa diberkati dalam pekerjaan ini. Dia hadir untuk mengasihi orang-orang yang dengan penuh keberanian datang dan membagikan hati mereka yang terluka. Dengan keterbukaan hati, mereka datang ke John Paul II Healing Center untuk menceritakan kerapuhan-kerapuhannya. Tampak ironis bahwa ternyata penyebab-penyebab dari kerapuhan itu adalah relasi, komunikasi. Relasi yang kadang kemudian sebenarnya juga menjadi penyembuh jika komunikasi itu lancar. Dalam kehancuran, dalam kehilangan, atau ketidakhadiran dari sebuah relasi atau komunikasi, kita akan mengalami rasa sakit yang paling mendalam. Namun, ketika seorang mengasihi kita, ada relasi terjalin, ada komunikasi terbangun, menunjukkan kebaikannya, kemudian hadir dalam penderitaan kita, kita dapat mengalami yang namanya pemulihan dan penghiburan akan rasa sakit dan rapuh itu. Meskipun walaupun rasa sakit itu meninggalkan bekas dan tidak sepenuhnya terhapus dari kisah hidup kita. Seperti paku
yang kita tanamkan di tembok ketika paku itu tercerabut tetap menyisakan bekas-bekas lubang. Pria kemudian menemukan bahwa ketika ia memulai melihat keterlukaan, kerapuhan diri sendiri sebagai bagian dari kenyataan kemanusiaannya, sebagai jalan untuk menerima kasih, dan bukan sebagai penghalang yang memalukan dari kasih. Hati pria semakin meluas dan hubungannya dengan Yesus semakin mendalam. Luka yang dibawa pria sepenanggungan atau sejalan dengan luka orang-orang yang datang ke John Paul II Center ini. Dalam kerapuhan yang menyakitkan, tetapi juga indah. Saat kita diterima dengan kasih di tengah keterlukaan kita dapat menjumpai kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang terdalam dari Tuhan. Dia, Allah sendiri, membiarkan dirinya menjadi hancur seperti kita dan untuk kita. Kita mengingat bahwa pengalaman-pengalaman derita Tuhan kita Yesus Kristus sebelum wafat di salib mengalami penganiayaan. Penganiayaan yang bukan menjadikan persoalan akan kesalahan yang ia buat. Kita tahu bahwa Tuhan tidak membuat sebuah kesalahan. Ia menanggung kesalahan kita. Ada sikap solider, ada solidaritas, dan kebersatuan bahwa Tuhan sendiri mau ikut terluka bersama kita. Jadi kita ingin mempersembahkan luka-luka kita, luka-luka pria, bersama luka-luka orang yang mengalami kerapuhan dan berada dalam krisis. Maka saat kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang retak, krisis, untuk keluarga manusia kita yang terluka, dan ketika kita sendiri merasakan sakitnya keterlukaan, serta merindukan kerapuhan bersama keluarga surgawi yang sempurna, bersama Bunda Maria, bersama Yesus Kristus sendiri, yang juga mengalami luka-luka itu, janganlah kita takut akan keterlukaan itu. Mari kita menghadapinya dengan iman, harapan, dan keberanian dalam Juru Selamat kita yang telah hancur demi kita. Dialah yang telah menebus penderitaan sehingga kejahatan dosa dan kematian dapat diubah menjadi keindahan dan kehidupan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan meminta rahmat yang kita butuhkan darinya. Mari kita mengampuni dan meminta pengampunan. Mari kita melihat anugerah dalam diri kita sendiri dan dalam diri sesama. Mari kita melihat bahwa di tengah perbedaan dan batasan yang memisahkan kita, kita tetap saling memiliki. Identitas terdalam kita bukanlah keterlukaan kita, tetapi kenyataan bahwa kita adalah yang terkasih. Bapak Ibu, terkait renungan ini kita melihat bagaimana setiap dari diri kita juga mengalami kerapuhan-kerapuhan yang tentunya berat jika itu kita tanggung bersama. Contoh pria yang ada di sini, walaupun dia memiliki latar belakang yang cukup meyakinkan dengan sisi latar belakang psikologinya, mungkin kita juga membayangkan. Saya juga studi di Universitas Sanata Dharma, sekolah milik Yesuit di Jogja di sini. Ada fakultas psikologi di sana. Nah, psikologinya psikologi klinis, membantu banyak orang nantinya harapannya. Setelah graduate dari universitas ini, mahasiswa yang menjadi psikolog diharapkan mampu keluar dan kemudian mampu menolong banyak orang di tengah-tengah, ya bisa dibilang kehancuran mental, kesehatan mental yang sedang dilanda oleh orang-orang zaman ini. Nah,
ada paradoks atau ada sebuah situasi yang bisa dikatakan ini sebagai sebuah joke atau sebuah paradoks memang gitu. Mahasiswa yang mendaftarkan di Fakultas Psikologi ingin menjadi psikolog di Universitas Sanata Dharma itu kadang-kadang ada joke seperti ini. Kenapa kamu memilih untuk menjadi psikolog dan mengambil studi psikologi di kampus ini? Yang pertama mereka tidak akan menyebutkan karena saya ingin menyembuhkan banyak orang di tengah sakit mentalnya ini. Tidak. Tapi mereka lebih menekankan karena saya ingin menyembuhkan diri sendiri. Dalam konteks di sini ada kesadaran mahasiswa-mahasiswa ini mempunyai sakit mental sehingga perlu disembuhkan. Mereka memberanikan diri studi. Ya, tidak dipungkiri. Normalnya kalau untuk studi psikologi itu 4 tahun. Tetapi tidak jarang kita menemukan banyak mahasiswa yang studi psikologi sampai 7 tahun. Kenapa kamu belum lulus? Beberapa Yesuit menanyakan kepada mahasiswa psikologi yang sampai tahun ke-7 kok belum lulus. Ketika ditanya seperti itu, mereka menjawab, penyembuhannya belum berhasil, Romo. Penyembuhannya masih dalam perjalanan, sehingga saya tidak mau lulus dulu. Bagaimana kalau saya lulus tapi belum sembuh? Gitu. Bagaimana saya akan menolong banyak orang? Ini sebuah paradoks dan ini sebuah joke yang kadang kita alami juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi tentang bagaimana pria memberikan pengalamannya, perjumpaan-perjumpaan yang dialami tentu menjadikan sebuah perjalanan bagaimana keluarga-keluarga yang sebenarnya menjadi embrio, belas kasih, cinta, dan kasih sayang ditumbuhkan. Tetapi karena krisis, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi di mana keluarga kudus sendiri juga mengalami krisis. Krisis apa yang dialami? Kita masih ingat peristiwa ketika dikejar-kejar oleh Herodes ketika Yesus lahir. Mereka, keluarga kudus ini harus lari menuju Mesir. Dan dampaknya tentunya menjadi pengungsi. Menjadi pengungsi ibarat harus meninggalkan tanah airnya, meninggalkan pekerjaannya, tentunya ini jadi krisis yang melandasi kerusakan esensial. Kenapa? Dari segi faktor ekonomi, dari segi faktor kebutuhan-kebutuhan yang mereka hadapi hilang karena menghindari pengejaran. Tetapi apa yang dialami oleh keluarga kudus ini tetap mempunyai pendirian, tetap mempunyai keteguhan hati, sehingga tetap utuh, tetap tinggal dalam belas kasih, saling menyayangi, dan membesarkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang akhirnya mempunyai sikap solidaritas. Bapak Ibu, coba kita membayangkan bagaimana Yesus sendiri berkarya dan mempunyai kelekatan kepada orang-orang miskin. Bagaimana kita membayangkan Yesus Kristus sendiri juga lekat dengan orang-orang berdosa, lekat dengan orang-orang yang bisa dikatakan disingkirkan. Bahkan kita ingat beberapa peristiwa seperti peristiwa di sumur Yakub. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah perempuan outsider yang tidak menjadi bagian dari orang Yahudi. Tetapi Yesus berada di dalam sumur itu dan melakukan dialog di sana.
Tentunya kalau kita membayangkan bagaimana sikap Yesus ini tumbuh dengan dibesarkan oleh keluarga kudus, Bapak Yosef, dan Ibu Maria sendiri, kita melihat tumbuh solidaritas, tumbuh belas kasih, juga tumbuh di dalam keluarga itu sendiri. Bunda Maria dan Bapak Yosef tentunya menanamkan sikap-sikap itu, sehingga tidak abai atau tidak mengacuhkan sikap-sikap terhadap mereka yang disingkirkan. Yesus mempunyai sikap solidaritas. Saya ingin mengajak Bapak Ibu pada akhirnya, nanti pada permenungan kita selanjutnya, adalah siapa sosok yang kemudian kita bisa relatedkan, orang yang bisa kita ambil contoh. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan kisah Santa Monica? Santa Monica adalah seorang santa yang cukup tekun, dengan penuh keberanian mendampingi keluarga, terutama Saint Augustine. Saint Augustine ini menjadi anak yang bisa dibilang, kalau orang Indonesia mengatakan brengsek, atau secara kasar itu anak yang tidak bisa dikendalikan. Tidak hanya itu, Santa Monica cukup bersabar mendampingi suaminya, Claudius, seorang penyembah berhala. Dengan mungkin menghadapi sikap pesimis suaminya, bahkan mungkin mengalami KDRT, kekerasan yang dialami. Tetapi satu hal yang kemudian membuahkan hasil dalam masa-masa menjelang kematiannya, Claudius menekuni iman yang diimani oleh Santa Monica dan mengajukan diri untuk dibaptis dan bertobat. Sukacita krisis yang dialami oleh Santa Monica sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Santa Monica masih harus kemudian setelah suaminya meninggal, dia harus menemani Agustinus untuk stand firm, berada pada jalur yang benar, sehingga kita bisa katakan Santa Monica mendampingi Agustinus dalam kerapuhan-kerapuhan yang dialami. Kita tahu kerapuhan yang dialami Agustinus. Dia merasa tidak puas dengan cara beriman yang dialaminya semenjak kecil. Dia menjadi penganut-penganut pagan, menjadi penganut-penganut Manikeisme. Dan pada akhirnya doa seorang Santa Monica, ibu dari Saint Augustine ini, memberikan peneguhan. Perjumpaannya dengan Saint Ambrose memberikan pertobatan bagi Agustinus, sehingga Santo Agustinus ini bertobat. Berapa banyak dosa yang ia buat selain mengingkari imannya. Kita tahu dalam buku The Confession-nya Saint Augustine, dia itu mempunyai anak di luar nikah. Mempunyai bukan istri, tetapi hidup bersama seorang wanita. Sampai mempunyai anak. Nah, ini menjadi sebuah pertobatan. Sehingga karya-karya besar yang dialami oleh Santo Agustinus dalam buku-bukunya berpijak dari pertobatannya, berpijak dari keberdosaannya. Dari keberdosaan itu menginspirasi sehingga banyak orang ketika membaca karya-karya Saint Augustine merasakan bahwa Allah turut menderita bersama Agustinus. Allah menderita bersama kita semua. Nah, sebagai bekal untuk percakapan rohani, nanti sebelum tanya jawab, ada beberapa pertanyaan di sini.
Saya ingin mengajak nanti dalam percakapan rohani, mengapa sikap memaafkan menjadi hal yang esensial atau hal penting dalam relasi hidup berkeluarga. Relasi dengan saudara-saudara, dengan kakak, adik, ayah, ataupun ibu. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana setiap anggota keluarga dapat menemukan kembali anugerah dan kekuatan masing-masing. Apa yang bisa kita temukan untuk mendukung, untuk meneguhkan bagi setiap kerapuhan-kerapuhan krisis-krisis yang sedang kita alami. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini dua bekal pertanyaan yang nanti bisa kita lakukan di dalam perkongsian atau dalam kelompok. Silahkan nanti mendiskusikan hal ini dan kita berbagi pengalaman-pengalaman kita mengalami perjumpaan-perjumpaan. Dan sebagai kegiatan tambahan, nanti setelah karena ini intensi selama bulan Maret, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian juga mengingat-ingat pohon keluarga kita. Pohon keluarga itu artinya kita punya kakek, nenek, paman, bibi, om, tante, keponakan. Nah, kita ingat mereka. Kita ingat mereka, terutama mereka yang dalam krisis. Kita sebut nama mereka dalam doa. Dan kalau masih punya energi lebih, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuat surat atau menyapa atau meneguhkan mereka, keluarga kita terutama yang berada dalam krisis atau mungkin tetangga kita. Kita berikan sapaan, kita berikan surat kecil, memberikan dukungan dan mendoakan dalam persembahan harian. Kita sebut nama mereka satu persatu. Itu sebelum kita eh, melakukan perkongsian. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Frater Petrus atas perkongsian yang sangat menyeluruh ya tadi, sangat mendalam, dan diharapkan agar saudara-saudari juga telah mendapat apa yang sesuatu daripada perkongsian sebentar tadi. Dan saya buka ruangan ini untuk sesi soal dan jawab sebelum kita masuk ke percakapan rohani. Jadi saudara-saudari yang ingin bertanya soalan boleh ajukan terus kepada Frate ataupun type dalam ruangan chat di bawah. Terima kasih, Frate Kreber. Ya, pemaparannya malam ini ya luar biasa sekali, dan message-nya juga itu apa ya, bagi saya itu berat sekali ya.
Prata. Karena intensif saat Prata menyampaikan, apakah suara saya jelas kedengaran? Jelas ya. Saat menyampaikan itu kan, itu saya merefleksikan, melihat bahwa bagaimana ya mengapa pop memilih intensi ini pada bulan ini, karena memang begitu berat. Dan saat mendengar juga ini tidak saja pemikiran fokus itu tidak saja memikirkan kepada keluarga-keluarga yang ingin didoakan, tetapi juga melibatkan keluarga sendiri gitu ya, Rata. Dan itu amat berat sekali itu. Saya kira um, karena melihat kepada keluarga sendiri, karena semua keluarga itu adalah yang tidak sempurna, relasi di antara suami istri juga anak-anak itu tidak sempurna gitu. Nah, lalu Pop itu memilih intensi pada bulan ini. Dan terkait dengan itu, apa ya yang Prata sampaikan tadi, bahwa yang frate-frate yang kuliah itu ya di sana, mereka memilih daripada 4 tahun itu pergi kepada 7 tahun, karena keinginannya untuk juga mau disembuhkan seperti itu, bukan hanya untuk menghabisi 4 tahun itu, tetapi karena mau mau apa ya, mau menikmati sendiri, apa ya, gimana, apa bisa Prata jelaskannya itu di sana tadi? Kenapa ya daripada 5 atau 4 tahun itu ke 7 tahun? Ya, Terima kasih. lebih lebih bukan bukan frater yang sedang studi teologi, tetapi mahasiswa, student yang studi psikologi. Jadi mereka memilih lebih dari 4 tahun supaya proses penyembuhan dari health mental yang mereka alami itu bisa disembuhkan selama proses studi psikologi mereka gitu. Karena beberapa Yesuit juga menjadi lecturer di sana, menjadi dosen di sana. Sehingga sering menanyakan kenapa kalian tidak segera lulus, segera graduate 4 tahun. Nah, mereka memilih saya ingin lebih memperdalam supaya health mental saya betul-betul sudah sembuh gitu. Seperti itu Bu Winnie. Oke, terima kasih, Prata. Nah, maksudnya karena mereka mengalami itu ya, salah satunya itu pengampunan ya. Nah, Ya, itu yang sukar sekali untuk dibawa dalam keluarga itu, kesadaran untuk mau mengampuni itu, kekuatan untuk mengampuni. betul. Kalau bercerita tentang orang-orang yang masuk dalam serikat Yesus, kami juga mengalami yang namanya kerapuhan-kerapuhan. Tidak bisa dikatakan juga ada banyak gitu ya, ada banyak Yesuit-Yesuit yang mengalami keluarganya dalam krisis, mereka entah itu krisis dalam bentuk perpisahan, perceraian yang dialami oleh keluarga-keluarga Yesuit itu dialami gitu. Tetapi bagaimana kemudian bangkit atau tidak terlalu jatuh terpuruk dalam krisis itu yang harus kita upayakan. Pop menghendaki supaya orang-orang yang berada dalam kejatuhan krisis ini, kita kita yang mungkin sudah mengalami krisis itu bisa juga mengangkat mereka, membantu mereka untuk keluar dari krisis sehingga juga bisa menjadi agen atau menjadi penolong bagi orang-orang yang masih berada dalam krisis. Begitu. Terima kasih penjelasannya, Prata.
Saya beri masa sedikit lagi untuk saudara-saudari yang lain bertanyakan soalan. Dan jangan malu-malu, boleh type saja. Kalau tidak boleh membuka mic, boleh type saja dalam chat. Ini saya bantuin baca ya soalan daripada seorang teman. Karena dia ini sedang bekerja sambil mendengar ya, Prate. Oke. Prate, bagaimana dengan anak yang membesar tanpa figur bapak? Tapi pada masa yang sama anak itu dikelilingi oleh support system yang kebanyakannya wanita-wanita sebagai pendamping untuk tumbuh besarnya. Apakah anak itu tetap merasa kekurangan kasih sayang dari seorang bapak, walaupun ada support system yang kebanyakannya wanita? Pandangan Frate tentang krisis keluarga yang berkaitan dengan fatherless ini, kenapa figur bapak itu memainkan peranan yang penting bagi seorang anak itu, terutamanya lebih percaya diri? Terima kasih. Oke. Eh, Secara tradisional kita orang Kristiani, terutama Katolik gitu, memang menekankan dalam keluarga itu figur pokok atau figur utama dalam keluarga itu adalah ibu dan ayah. Dalam tradisi Yahudi pun figur ayah mempunyai peran kuat sehingga pengajaran-pengajaran atau pendidikan-pendidikan nilai-nilai keyahudian itu ditanamkan kepada anak-anaknya. Jadi ayah mempunyai figur kuat. Bagaimana dengan ibu? Ibu juga mempunyai peran kuat karena ibu yang berada di rumah, dia mempunyai peran penting karena ayah bekerja, ibu di rumah. Ibu sendiri adalah guru pertama atau teacher pertama di dalam keluarga. Sehingga pengetahuan keagamaan, pengetahuan nilai-nilai keyahudian orang Yahudi yang dialami oleh Yesus sendiri bersumber dari Ibu Maria. Jadi isi kitab suci, pengetahuan-pengetahuan kitab suci tentu pasti didapat oleh Ibu Maria. Teladan keutamaan sebagai nilai-nilai keyahudian itu ada dalam diri ayah. Dua hal ini saling menopang. Nah, dalam kasus atau dalam peristiwa fatherless gitu ya, atau anak yang tumbuh, tentunya pasti ada sesuatu yang kurang. Tentunya pasti ada sesuatu yang tidak didapatkan. Tetapi bisa dikatakan ini menjadi sebuah kerapuhan. Bagaimana supporting system itu juga turut mendukung bagaimana fatherless ini juga harus disupport. Nah, kesadaran-kesadaran macam apa yang harus ditekankan, ini memang sulit. Ini memang sulit. Kebanyakan ada punya dampak ketika anak-anak yang tumbuh besar tanpa ayah atau sebaliknya anak-anak yang tumbuh tanpa ibu gitu. Yang tanpa ayah kurang kasih sayang ayah ketika berelasi dengan sesama laki-laki bisa saling kontradiksi, bisa saling mencari misalnya sosok ayah itu sendiri gitu. Sehingga relasi-relasi yang dibangun terhadap anak-anak yang fatherless ini melihat sesama laki-laki, nah itu bisa secara berlebihan dia akan
mencari gitu. Tetapi secara khusus juga merasa nggak terlalu butuh-butuh amat sehingga, nah ini mungkin bisa karena terlalu dominan dibesarkan oleh wanita, ibu gitu ya. Nah, sisi sisi keibuan menjadi lebih menonjol. Nah, ini yang kemudian memang harus lebih balance. Begitu juga dengan anak-anak yang dibesarkan seorang ayah sendiri gitu, tanpa sosok ibu, itu akan menjadi kesulitan. Saya juga di sini, di Jogja ini, mendampingi putra-putri altar, altar server gitu ya. Nah, salah satu anak di sini, baru kelas 5 elementary school, dia seorang perempuan, cewek, tetapi selalu menggunakan penampilan layaknya laki-laki gitu. Nah, kemudian orang tuanya datang kepada saya, "Frater, saya minta tolong supaya anak ini bisa ditemani, tahu bahwa dirinya adalah seorang perempuan gitu ya." Nah, ini menjadi tantangan bagi saya, tantangan bagi saya. Sebenarnya tidak fatherless, tetapi eh, fatherless dalam konteks di sini karena anak ini memang komplit, orang tuanya komplit, tetapi ini terkait belas kasih sayang yang diungkapkan oleh orang tua dominan yang diberikan oleh ibunya, sehingga ayah tidak memberikan perhatian yang kuat, sehingga dia dari dalam dirinya merasa aku ingin seperti ayah laki-laki gitu. Nah, ini menjadi sebuah pendekatan yang kadang ya bisa bisa dilihat. Nah, supporting system itu penting. Supporting system itu penting dan harus disadari bahwa sisi memiliki ayah, sisi memiliki ibu itu menjadi hal yang harus disadari. Kalau memang pada akhirnya kamu ingin membesarkan anak itu menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang perempuan. Nah, itu eh, karena kehilangan figur itu menjadi sulit ketika fatherless atau motherless sekalipun. Nah, saya berharap memang supporting system yang ada di sini memberikan sosok teladan, memberikan sosok yang setidaknya dari segi maskulinitas, jika ia fatherless, atau feminim jika ia motherless gitu ya, supaya balance, supaya diberikan gambaran bahwa eh, menjadi sosok perempuan dan laki-laki pada akhirnya kamu akan berkeluarga dan mempunyai peran ada di situ. Sebenarnya tidak hanya pada kasus orang yang tidak mempunyai ayah. Yang mempunyai ayah dan ibu pun mengalami hal itu. Dalam arti sejauh mana ayah dan ibu mempunyai relasi kedekatan. Ketika tidak mempunyai relasi kedekatan, hanya dekat dengan ibu saja, apa dampaknya? Ketika hanya dekat dengan ayah saja, takut dengan ibu, apa dampaknya? Itu mempunyai efek dalam, ya kalau membahasakan dalam bahasa sekarang, eh, mental mentalnya kena. Kalau di bahasa Indonesia, kena deh mentalnya, kena deh mentalnya, artinya ya eh, nggak balance, jadi kita berikan supporting system yang pas gitu. Begitu untuk teman Ibu Winnie yang sambil bekerja. Terima kasih. Wah, itu menarik sekali ya. Interesting. Terima kasih, Frater. Terima kasih untuk Saudara Anti Winnie karena bertanyakan soalan dan juga Prate karena
menjawab soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Jadi kita akan pergi kepada sesi seterusnya, yaitu percakapan rohani, dan kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan yang berbeza yang akan diketuai oleh saya sendiri, Artiwini, dan juga Sis Elis. Dan sebelum kita berpecah kepada kumpulan kita sendiri, kita akan berdoa sebelum percakapan rohani. Kita persiapkan diri untuk berdoa. Tuhan Emmaus, berilah kami waktu yang kami perlukan untuk percakapan ini. Bantulah kami untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga kami tidak tergesa untuk berbicara, dan berilah kami kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah kami harus diam atau berbicara. Bebaskan kami untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah kami agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat. Jujur dalam berpendapat dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah kami untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat, dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah kami kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana timbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dengan kita akan mulakan dengan kumpulan 1. Kumpulan 1, fasilitator. Kumpulan 1 kami kah? Oke, tidak apa, mana-mana sajalah. Oke, terima kasih. Oke, hasil daripada kami punya percakapan rohani tadi, kami tidak sampai kepada putaran ketiga, kami putaran kedua saja. Tetapi rata-rata daripada kami bersetuju bahwa dasar untuk kebahagiaan keluarga itu adalah pengampunan. Tapi soalnya di sana bagaimana mau mendapatkan mau dapat mengampuni ya sesama di dalam keluarga itu. Dan kami kami semua setuju yang bukan mudah untuk mengampuni, dan kami akur hanya melalui rahmat Tuhan dan dekat dengan Tuhan dapat mengampuni di dalam sebuah keluarga. Jadi kami menyadari ajakan Pop pada bulan ini karena kerapuhan manusia, keluarga itu sendiri yang tidak dapat mengampuni. Makanya kami itu mau bersama mendoakan yang lain dan juga minta supaya kami juga didoakan, keluarga kami didoakan. Kira-kira itu dapatan kami pada malam ini, Brother. Terima kasih. Terima kasih, Antiwini. Seterusnya daripada kumpulan 2, yaitu kumpulan saya sendiri. Dan kami dalam kumpulan kami tadi ada 5 orang, termasuk saya sendiri. Tapi mungkin 2 kawan kami yang lain itu tidak kuat lain ataupun ada masalah rangkaian lah. Jadi saya bersama dengan Sis Catherine dan juga Sis Michelle sebentar tadi buat percakapan rohani, dan apa yang kami dapat daripada percakapan rohani kali ini, kami dapat kasih habis lah sampai pusingan ketiga kalau kami. Jadi kami acknowledge yang semua keluarga itu tidak semua sempurna, dan juga dan keluarga itu sememangnya sebab kita sendiri pun orang-orang yang tidak sempurna. Jadi
membuat satu keluarga yang sempurna itu sangat 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 dan susah. Dan kami juga tertarik untuk menjawab soalan mengapa sikap memaafkan menjadi hal yang esensial dalam relasi hidup keluarga. Dan kami bersetuju bahwa sikap memaafkan itu esensial karena ia membuka jalan kepada kesembuhan dan juga ia memberi kebebasan daripada perasaan-perasaan yang negatif. Dan kami juga berbincang sedikit mengenai bagaimana pengampunan itu adalah bukan satu hal yang mudah karena ia akan mengambil masa yang sangat lama, terutamanya bagi luka-luka yang sangat-sangat dalam. Jadi daripada perbincangan kami tadi, kami dapat rangkumkan bahwa intensi bulan ini adalah untuk mendoakan kita semua, dan kami juga menerima bahwa kami harus setia dalam iman, saling mengampuni dan mendoakan keluarga, terutamanya keluarga yang berada di dalam krisis. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Seterusnya kumpulan 3, sorry, lupa pula saya. Oke, Shalom. Saya Nomi, mewakili kumpulan 3. Tadi kami ada 5 orang juga, tapi mungkin karena talian internet yang tidak baik, jadi hanya kami bertiga saja, 4 orang saja yang dapat memberikan perkongsiannya. Jadi untuk perkara yang pertama, kenapa memaafkan itu sesuatu yang sangat penting dalam membina relasi keluarga. Kami semua bersetuju yang pengampunan ataupun memaafkan itu adalah satu kunci untuk keluarga hidup dalam harmoni. Ya, dan kemudian kena terima, terbuka hati, kena merendahkan diri, terbuka hati untuk memaafkan, dan satu hal lagi yang kasih limpas-limpas dia bilang. Gitu kayak itu Sis Elis. Kemudian untuk mungkin Frata tidak paham nih kan limpas-limpas bahasa orang Sabah. Kasih limpas-limpas saja benda-benda yang menyakitkan. Jadi oke. Kemudian kami sepakat kami tidak sempat membincangkan yang perkara kedua, tetapi kami terus skip kepada yang ketiga. Jadi kami bersetuju bahwa kerendahan hati itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk membawa kita boleh memaafkan. Dan memang betullah cakap pop yang keluarga tidak ada yang sempurna, tetapi di antara kelemahan dan kelebihan keluarga itulah yang melengkapkan satu keluarga. Thank you. Terima kasih Sis Naomi. Dan seterusnya saya bagi ruangan ini kepada Frater Petrus untuk memberi sedikit ulasan ataupun komen daripada perkongsian semua kumpulan sebentar tadi. Persilakan Frater. Terima kasih, Sis Jesli ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu terkait bagaimana rahmat pengampunan, rahmat maaf yang sebetulnya bisa kita bangun gitu. Kadang kita ingin membangun sebuah relasi yang positif, dan kemudian caranya ketika mau mengkomunikasikan relasi itu seperti apa gitu ya. Nah, terkadang memang ada cara yang menyampaikan komunikasi secara langsung. Ada juga yang menyampaikan dengan dalam bentuk-bentuk perbuatan kasih. Sebagai contoh, dalam kami sebagai Yesuit dalam hidup berkomunitas, ada beberapa romo itu kurang mampu mengatakan maaf ketika
sesuatu kesalahan yang ia lakukan, atau beberapa frater di rumah ini tuh mengatakan maaf, tetapi bentuk rekonsiliasi atau bentuk penyembuhan terhadap sebuah luka-luka itu ada dengan berbagai macam cara. Siapa yang berkonflik di situ karena tidak sampai untuk mengucapkan maaf gitu, tetapi mengajak pergi untuk makan bersama atau membelikan makanan kesukaan. Nah, itu sebagai bentuk bentuk maafnya. Nah, ini sebagai bentuk cara-cara. Ada berbagai macam cara. Tetapi yang kemudian saya ingin tekankan, kerendahan hati untuk menurunkan ego kita, menurunkan sikap-sikap angkuh atau sikap-sikap yang lebih mengedepankan diri sendiri, itu memang dituntut ketika situasi, salah satu situasi yang terjadi dalam sebuah konflik itu tidak ada yang mau mengalah. Artinya kita diajak untuk merendahkan diri. Persis apa yang dialami oleh Kristus sendiri dengan misteri inkarnasi menjadi manusia adalah proses merendahkan diri. Kalau kita berbicara Tuhan itu kan melampaui waktu dan ruang ya. Dan dia harus masuk menjadi manusia yang terbatas terhadap waktu dan ruang. Bukankah itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa? Artinya kita diajak juga oleh Yesus, teladan Yesus sendiri untuk menyediakan waktu dan ruang sebagai proses perendahan diri biar komunikasi kita terjalin. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi kalau kita membaca Injil Matius. Bapak Ibu bisa membuka kalau di dekatnya ada Injil Matius di bab 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Tadi ada tugas ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat pohon keluarga atau tree family di keluarga kita masing-masing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat tree family-nya Yesus. Nah, di situ dituliskan di sini. Kalau Bapak Ibu mau menelusuri lebih dalam di ayat Matius bab 1, kemudian ayat yang ketiga. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres dan Zerah dari Tamar. Kita ketahui siapakah Yehuda itu sendiri? Siapakah Tamar? Tamar itu adalah anak menantu dari Yehuda. Artinya apa? Leluhur Yesus sendiri, ya ada perbuatan dosa tercela di sini. Turun lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di bagian ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Ayat ke-6, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Masih ingat siapa ibu dari Salomo? Bathsheba. Bathsheba. Siapakah Bathsheba sebelum bersama Daud? Istri kepada Askayuri. Istri Uria ya. Uria sendiri adalah panglima pasukan Raja Daud yang dibunuh dengan sengaja karena Daud menginginkan Bathsheba. Artinya apa? Kita juga bisa melihat krisis yang terjadi di dalam keluarga Daud. Kita tahu ketika Bathsheba mengandung anak Raja Daud yang pertama harus mati. Baru diberikan rahmat Raja Salomo untuk anak kedua. Nah, inilah family tree yang dalam krisis
ternyata dalam keluarga yang krisis family tree-nya itu muncul keselamatan juga dalam kerendahan hati Yesus Kristus untuk memperbaiki relasi Allah dengan manusia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak supaya nanti kita lihat family tree kita. Adakah di antara family tree kita itu yang mengalami krisis dan krisisnya justru mendatangkan keselamatan. Artinya keselamatan yang datang ini tidak melulu dari hal-hal yang kemudian bisa dikatakan normal-normal, wajarnya. Tetapi kita juga temukan bahwa Allah juga berkarya pada pengalaman-pengalaman krisis. Semoga dalam permenungan-permenungan dan menghayati intensi Pope mendampingi orang-orang yang berada dalam krisis, keluarga terutama di dalam keluarga, dan kalau melihat konteks zaman orang muda dalam isu health mental, nah kita mohon berkat rahmat Allah sendiri supaya kita bersama Pope dapat mendoakan, dapat mendukung, dan menjadi supporting system bagi mereka yang ada dalam krisis. Semoga kita juga belajar juga dari pengalaman-pengalaman krisis supaya menginspirasi, meneguhkan, dan turut menolong. Bahwa pengalaman krisis kita juga menjadi pengalaman healing, penyembuhan yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang mengalami krisis. Terima kasih dan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih Frate atas ulasan yang sangat berkesan. Sebentar tadi saya sangat terkesan dengan Allah berkarya dalam keluarga dalam krisis. Dan seterusnya kita lihat pada pengumuman untuk berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu sepanjang webinar ini. Terima kasih atas pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah kami terima untuk semakin dekat dengan-Mu dan terus berkembang dalam pelayanan kami pada sesama. Lindungilah kami dalam setiap langkah dan bimbing kami agar senantiasa berjalan di jalan-Mu. Semoga Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kami. Kami memohon ini melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kami mohon pada Frate untuk memberi berkat. Semoga segala upaya, niat baik, dan pendampingan kita bagi intensi Bapak Suci, Pope, senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.